Alhamdulillah di pagi yang agak mendung ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Coba kalian lihat di samping kanan kiri kalian, adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada Bu Ya. Anita izin. Oh, Anita izin, ya. Oke. Baiklah anak-anak. Sebelum Ustazah memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ustazah hanya mau mengingatkan ya, saat ini kan kondisi cuaca di Banyuwangi itu kan sedang pancaroba. Seperti tadi kita hujan deras, ya kan, seperti itu. Nah, jadi Ustazah ingatkan sekali lagi untuk selalu kalian menjaga kesehatan, jangan jajan sembarangan ya, terutama minum es atau jajan-jajan di pinggir jalan, jajan-jajan ciki-ciki yang nggak sehat seperti itu. Kenapa selalu Ustazah ingatkan? Karena setiap hari teman kalian ada saja yang nggak masuk karena sakit seperti itu. Jadi mulai sekarang kalian harus bertanggung jawab sendiri terhadap kesehatan kalian ya, seperti itu. Anak-anak, semoga hari ini kalian sehat-sehat semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga profil derajat Pancasila. Nah, kalian tahu kan bagaimana sikapnya kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ya, berdiri dengan sikap sempurna. Iya, pintar Agus, Ade Agus pintar. Rememori ya. Rememori. Selanjutnya kita lanjutkan dengan profil pelajar Pancasila. Anak-anak ikuti Ustazah seperti biasa. 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global untuk yang mandiri, kreatif dan bernalar diri. Kurikulum Merdeka, merdeka belajar, merdeka berkarya. Yes, oke. Selamat berkarya. Baiklah anak, hari ini kalian hebat, tapi Ustazah belum menyapa kalian. Kelas hebat A. Kalau biasanya di sekolah saya kelas Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir, semangat pagi, semangat. Yes, biasanya murid saya seperti itu. Jadi anak-anak senang. Oke, anak-anak, gimana kemarin hari Minggu kalian? Apakah menyenangkan? Menyenangkan Bu Guru. Menyenangkan. Saya jalan-jalan sama ayah saya. Kenapa, Tarmi? Mari Guru. Apakah kalian tadi menyenangkan ya? Sampai gara-gara Bu Tarmi ini saya jadi keputus. Oke, kegiatan apa yang kalian anggap kemarin itu menyenangkan? Coba Erni. Kemarin kegiatan yang menyenangkan itu saya diajak ke kolam Bu Guru. Ke kolam, berarti kalau ke kolam ngapain? Berenang. Nah, nggak mungkin ya. Karena di sana urat kolam nggak mungkin. Yuni, apa yang buat minggumu kemarin menyenangkan? Kegiatan apa yang kamu lakukan? Kemarin saya pergi ke mall Bu Guru. Wih, jalan-jalan. Oke. Terus, Agus Suryanata. Saya pengen tahu kemarin Ya, Bu kamu Guru. melakukan kegiatan menyenangkan apa? Kemarin saja Bapak ke sawah Bu Guru, terus mencari belut di sana. Banyak ada belut-belutnya. Lalu saya masak Bu Guru. Pinter sekali, pinter. Nah, sekarang yang Bu Guru mau tanyakan, apakah kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan tadi itu ada yang menerapkan sifat-sifat gaya yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Coba Erni, tadi Erni bilang Erni berenang, kira-kira kegiatan berenang itu menerapkan
sifat gaya apa, Em? Gaya apa Bu ya? Gaya gesek ya? Otot. Iya Ibu, gaya otot. Gaya otot, Erni, karena kamu bekerja menggunakan tenaga otot. Ya. Oke, terus Kade Suryanata. Tadi Bu Guru mendengar, Bu Dewi mendengar kamu tadi melakukan kegiatan memasak, ya kan? Nah, kegiatan memasak itu pasti ada yang menerapkan salah satu sifat gaya. Kira-kira gaya apa Agus Suryanata yang kamu pakai kemarin, yang kamu terapkan kemarin? Ngiris-ngiris nggak kalau memasak? Oke, Agus Suryanata nggak kedengeran. Nah, anak-anak, biasanya kalau kalian membantu ibumu memasak, ngiris-ngiris bawang, bantu-bantu seperti itu, ya kalian menggunakan gaya gesek, ya. Nah, kesimpulannya dari kegiatan yang sudah kalian lakukan pada hari Minggu kemarin yang kalian anggap menyenangkan itu, bahwa setiap hari pasti kegiatan kalian ada yang gaya, ya seperti itu. Contohnya tadi berenang, misalnya kamu membantu menyapu, beres-beres, ganti suasana sofa di rumah, seperti itu pasti berhubungan dengan sifat gaya, ya seperti itu. Oke, sekarang Bu Dewi, Ustazah, saya biasanya panggil Ustazah ya, gimana ya? Ya Ustazah, nggak apa-apa. Ustazah, nggak apa-apa Ustazah. Oke, nah sekarang Ustazah kan menayangkan Google Slides. Nah, di sini kita akan belajar lagi tentang magnet benda ajaib. Ya, kenapa sih kok magnet disebut benda ajaib? Nah, seperti itu. Pasti kalian akan banyak pertanyaan yang ada di benak. Pasti magnet itu siapa sih yang menemukan? Kenapa kok dibilang ajaib? Nah, seperti itu ya. Nah, itu tadi tentang magnet. Apakah kalian pernah menemukan atau melihat magnet di sekitar rumahmu atau di sekitar di dekat sini deh, di sekolah kita? Kamu pernah menemukan tidak? Pernah Bu Guru. Pernah Bu Guru. Pernah Bu Guru. Pernah Bu. Iya. Biasanya di mana kalian menemukan magnet? Nemunya di rest area. Di tempelan Saya di Bu. Pak. Di tempelan kulkas Bu. Di kulkas. Kota. Sembrani ya Bu. Iya, benar. Mainan mancing-mancingan Bu. Saya kemarin main Di mancing-mancingan. kulkas. Bu, saya beli di toko mainan Di ada Kompas, magnet Bu. juga Bu. Iya. Biasanya ada tuh yang punya kotak pensil, ya kan, yang bisa ditutup. Ada magnetnya seperti itu. Nah, baik. Saya punya Bu, saya punya. Ya, Bu Oh, Guru. punya. Iya, dia punya ya. Nah, biasanya banyak di sekitar kita benda-benda yang mengandung magnet. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang kalian ketahui tentang magnet? Yuk, coba angkat tangan. Silakan. Kalau nggak ada yang Iya, angkat Bu tangan, Guru. ya siapa itu? Guru. Saya Bu. Oke, Darmi, silakan. Magnet itu yang tarik-tarik itu ya Bu ya. Iya, contohnya kayak apa tadi? Kami bisa menyebutkan contohnya? Oh, saya punya kotak pensil Bu. Kotak pensilnya kalau ditutup dia langsung ketarik gitu. Oke, berarti apa yang kamu ketahui tentang magnet? Magnet tarik-tarik gitu Bu ya. Gimana Bu? Bener Bu. Magnet, Tarni, halo. Ya, apa yang Tarni ketahui tentang magnet? magnet adalah gaya tarik Bu, gaya tarik menarik. Oke, daya tarik menarik. Siapa lagi yang tahu apa itu magnet? Kalian bebas, bebas berpendapat, jangan takut. Ya, Jana. Itu Bu, di tempelan kulkas saya itu nempel, nggak jatuh. Padahal kan kayak melayang ya Bu. Iya, berarti apa itu magnet, Jana?
bisa merekat Bu, nempel Bu. Oke, benda yang bisa melekat. Oke. Nah, anak-anak, ya. Hari ini seperti yang sudah Ustazah sampaikan, kita akan belajar tentang materi magnet, ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita kali ini ada beberapa hal yang harus kalian kuasai. Yang pertama, nantinya kalian harus mampu mengidentifikasi manfaat dan penerapan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua dari kegiatan pembelajaran hari ini, kalian juga akan mengidentifikasi tipe gaya yang dihasilkan benda-benda magnetis. Dan juga kalian nanti akan mampu menganalisis gaya magnet dan juga sifatnya. Lalu itu tadi tujuannya akan dilakukan melalui cara apa? Nah, yang pertama, kita nanti akan belajar mengidentifikasi tipe gaya melalui tayangan video. Nanti Ustazah akan menayangkan sebuah video dan kalian nanti akan menyimak ya tayangan dari video yang Ustazah tayangkan tadi. Yang kedua, kalian nanti akan Ustazah beri LKPD. Nah, di situ nanti kalian akan mengidentifikasi manfaat dan penerapan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, nanti kita akan melakukan percobaan. Jadi kalian nanti akan mampu menganalisis tentang gaya magnet dan sifatnya, seperti itu. Nah, sudah siap ya anak-anak ya? Oke, sekarang saya akan menayangkan video pembelajaran tentang magnet. Untuk itu, saya harap kalian duduk manis dulu, kembali ke tempat ya, fokus, siapkan bukunya. Kalau menemukan informasi penting, kalian bisa mencatatnya. Sudah mulai ya. Kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Oke, tidak saya lanjutkan play memory. Oke, selanjutnya kalian tadi kan sudah menyimak tuh video pembelajaran yang Ustazah tayangkan. Nah, sekarang Ustazah minta kalian membuat pertanyaan yang sebanyak-banyaknya tentang yang berkaitan dengan magnet. Kira-kira apa sih yang membuat kamu masih penasaran tentang magnet? Jadi kamu bebas menanyakan pertanyaan apa saja tentang magnet. Coba, Devi, buat pertanyaan dari video tadi, Devi. Iya Ustazah, apa itu magnet itu bisa dibuat apa enggak ya Ustazah? Oke, apakah magnet bisa dibuat? Bagus sekali pertanyaan Devi. Yang kedua, silakan. Apakah Lili. magnet? Siapa ya? Bu Ani, aku Anita. Ya, Anita. Monggo, silakan Anita. Bu, kalau magnet itu aku kan punya panjang. Kalau diputul-putul gitu masih bisa digunakan nggak? Oke, pertanyaan Anita bagus sekali. Silakan, yang punya pertanyaan lain. Tanya Ustazah. Ya, ya. Itu Bu, saya kan punya apa itu magnet Ya. yang di apa itu Bu, di tas. Tapi setelah saya apa itu tutupkan, tas itu tidak bisa apa itu tidak bisa Nggak lengket lagi, nggak merekat ya lagi. merekat lagi. Apakah itu Jadi bisa pertanyaannya, magnet ya Bu? Iya, Ustazah? magnet bisa hilang. Jadi Iya. oke, Iya. pintar sekali. Nah, itu tadi pertanyaan dari kalian ya. Nah, sekarang Ustazah akan mengajak kalian melihat ya PowerPoint yang sudah Ustazah siapkan untuk kalian. Oke. Nah, tentang magnet. Apa sih magnet itu ya? Tahukah kamu? Magnet itu terdapat pada benda-benda di sekitarmu. Kamu tadi benar sekali anak-anak menyebutkan ada hiasan kulkas ya, ada yang tutup tas, tutup pensil, kotak pensil ya. Sebenarnya banyak sekali magnet. Lalu apa saja yang termasuk dalam magnet ya? Nah, ini contohnya. Ada handphone. Di handphone itu di dalamnya itu ada magnetnya, ya. Kalian pernah pegang handphone kan? Pernah Ustazah. Di dalamnya sini kalau dibongkar itu ada magnetnya, ya seperti itu.
Lalu yang kedua kompas. Ya, kompas itu untuk apa ya? Ada yang tahu nggak kompas gunanya untuk apa? Petunjuk arah. Petunjuk arah, saudara. Nah, kompas itu gunanya untuk penunjuk arah. Ya, itu juga menggunakan gaya magnet. Yang ketiga load speaker. Ya, kalau misalnya Ustazah ngomong kalian nggak kedengeran, Ustazah pakai loud speaker supaya lebih kedengeran. Nah, itu tadi contoh-contoh benda magnet di sekitar kita. Tapi masih banyak yang lain lagi. Nanti kalian cari sendiri ya di rumah. Nah, selanjutnya. Tadi kalian sudah menyatakan bahwa magnet itu benda yang bisa menarik Ustazah, benda yang bisa nempel Ustazah, ya. Itu tepat sekali karena pengertian magnet itu adalah benda yang dapat menarik benda-benda tertentu. Ingat ya, ada kata tertentu, berarti tidak semua bisa ditarik oleh magnet. Nah, kira-kira benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Ada yang tahu? Besi, Ayo, Bu. Ustazah. Baku, Ustazah. Tahu, saudara. Siap, pinter sekali. Nah, jadi ini ada benda yang namanya benda magnetik. Benda magnetik itu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Biasanya benda-benda magnetik ini adalah logam, besi, kobalt, baja, nikel, ya itu sangat kuat ditarik oleh magnet. Nah, benda-benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet itu namanya ferromagnetik. Ya, jadi benda-benda seperti nikel, besi itu termasuk ferromagnetik. Lalu ada juga benda yang bisa ditarik tetapi tidak terlalu kuat. Contohnya aluminium, ya, itu disebut paramagnetik. Nah, ada juga yang seperti ini. Benda non magnetik. Jadi benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah plastik, karet, kertas, kayu, ya, dan sebagainya. Nah, anak-anak, dari penjelasan singkat Ustazah ini, magnet juga punya beberapa sifat, ya. Ada 2 kutub. Magnet itu memiliki kutub, anak-anak. Nah, contohnya seperti ini, ya. Ini adalah contoh magnet batang. Ini ada 2 kutub. Ada yang namanya kutub utara dan kutub selatan, ya. Yang kedua, memiliki medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet itu adalah daerah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Dan yang ketiga adalah dapat menembus benda. Oh, cuma 3 Ustazah sifat-sifatnya? Sebenarnya ada banyak. Nanti melalui percobaan kalian akan mengetahui sifat-sifat dari magnet yang lain. Oke? Nah, selanjutnya kegiatan kita. Ayo mencari tahu tentang magnet si benda ajaib. Sebelum kita mencari tahu tentang magnet si benda ajaib, terlebih dulu kalian Ustazah bagi menjadi 3 kelompok, ya. Karena siswa Ustazah ini hanya 12, jadi Ustazah bagi 3 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 4 siswa, ya, seperti itu. Oke ya, sudah memori, duduk di kursi kelompoknya masing-masing. Nah, karena kalian sudah duduk di kursinya masing-masing, sekarang Ustazah akan membagikan. Ya, di sini ada lembar LKPD, ya, seperti itu. Ini LKPD-nya. Ya. Nah, LKPD yang pertama, kedua, dan ketiga, ini ada 3 lembar ya anak-anak. Yang pertama itu lampiran 3.3 itu kita akan melakukan percobaan tentang gaya magnet. Jadi kamu nanti mengikuti instruksi yang sudah tertera di LKPD. Lalu kamu tulis hasilnya di kolom pengamatan, ya, seperti itu. Selanjutnya di LKPD yang kedua kalian nanti akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Nah, Ustazah sudah menyiapkan bahan-bahan yang bisa kalian jadikan untuk percobaan. Ini ada magnet, ya, ada magnet berbentuk U dan magnet batang. Ada juga peniti, ada kertas, ya. Ustazah sudah menyiapkan untuk kalian. Nah, coba
nanti kalian lakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Oke? Sudah ya, memori ya percobaannya ya teman-teman ya. Oke, karena kalian sudah melakukan percobaan, sekarang Ustazah kasih nih, ada 2 pertanyaan di LKPD pertanyaan ya. Itu kan LKPD instruksi langkah-langkah percobaan. Nah, di sini ada 2 pertanyaan ya. Jadi, untuk menjawab 2 lembar pertanyaan ini, kalian wajib melakukan diskusi secara berkelompok. Ingat ya, diskusi secara berkelompok. Jadi, kalian harus membagikan ide-ide kalian, pemikiran kalian untuk kelompoknya. Ustazah harap semua aktif ya. Oke, waktu untuk diskusi, karena ini soalnya tidak begitu susah, tidak begitu rumit. Jadi Ustazah hanya memberi waktu kurang lebih 10 menit saja. Oke, time's up. Karena waktu sudah habis, nah sekarang saatnya kalian untuk ini ya, ini tadi ininya. Saatnya kalian untuk presentasi. Nah, sekarang kalian pilih salah satu teman kalian, atau kalian juga boleh maju ke 3-3-nya, ke 4-4-nya untuk mempresentasikan. 1 orang ditunjuk sebagai juru bicaranya. Dan untuk yang lain yang belum mendapat giliran presentasi, nah tugas kalian adalah memberi tanggapan ataupun pertanyaan kepada teman-teman kalian yang sedang presentasi. Oke, silakan untuk kelompok pertama, kelompok kedua, ketiga, dan sebagainya. Baiklah anak-anak, itu tadi kegiatan percobaan kita tentang sifat-sifat magnet ya. Ustazah sangat bangga karena Ustazah melihat kalian sangat hebat dalam melakukan percobaan, sangat terstruktur mengikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Untuk itu, sekarang Ustazah akan memberi penguatan dulu. Nah, ini Ustazah sudah menyiapkan rangkuman materi gaya magnet ya. Kalian nanti bisa membacanya, bisa menuliskannya di rumah ya, seperti itu. Ini pengertian gaya magnet. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet ya. Seperti yang Ustazah sampaikan tadi, medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Ini kutub magnet. Nah, sifat-sifat magnet kalian tadi sudah mempresentasikannya dan sudah menemukan apa saja sifat-sifat magnet ya. Lalu, benda berdasarkan sifat magnetnya, berdasarkan yang ada di LKPD, kalian sudah bisa mengidentifikasi dan jawaban kalian tepat sekali berdasarkan percobaan kalian. Lalu bentuk magnet. Nah, ada bentuk magnet tadi Ustazah sudah memberikan. Ada bentuk U, ada bentuk apa tadi? Ya. Saya jadi lupa apa nih namanya? Batang sampai lupa saja ya. Yang batang. Tapi ada juga magnet-magnet yang lain ya, seperti itu. Nanti kalian cari dia di rumah. Ustazah hanya punya 2 magnet itu. Selanjutnya ini jenis magnet. Magnet ada yang asli dari alam dan juga ada yang buatan. Kalian tadi juga sudah mencoba kan cara membuat magnet buatan. Nah, apakah magnet juga bisa hilang? Magnet bisa hilang. Caranya hilang bagaimana? Jika magnetnya dipukul-pukul, ya, itu bisa hilang. Terus, jika magnetnya banyak deh, magnet sebab-sebab magnet hilang. Lalu ini manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini kalian bisa membacanya. Nah, rangkuman ini nanti Ustazah minta kalian tulis di buku catatan kalian ya, seperti itu. Baiklah anak-anak, karena kalian sudah hebat, sudah berpikir keras tadi melakukan percobaan dan menjawab pertanyaan di LKPD, sekarang saatnya kita bersantai. Yuk, kalian berdiri dulu, merilekskan badan kalian, kita goyang-goyang dulu supaya kita bersemangat lagi ya. Real memory ya.
Oke. Gimana? Kalian sudah senang? Joget-joget hari ini? Senang Bu Guru. Senang, Bu. Baik. Senang ya? Iya. Udah nggak bosan lagi kan? Udah nggak capek kan? Nah, karena kalian sudah Ustazah ajak joget-joget tadi, sekarang Ustazah pengen tahu bagaimana hasil pemahamanmu untuk materi hari ini. Nah, begitu Ustazah akan membagikan lembar evaluasi, soalnya nggak banyak, cuma 5 aja. Kamu jawab sendiri, kamu jawab secara mandiri, ya, sepemahamanmu, tanpa melihat buku, tanpa melihat catatan, ya, tanpa melihat jawaban teman. Kamu tulis berdasarkan pemahamanmu sendiri. Oke? Nih, Ustazah bagikan. Selesai. Sekarang Ustazah beri waktu 10 menit saja. Ustazah hitung dari sekarang. Silakan dimulai. Oke, time up. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengerjakan tugas evaluasi mandirinya. Sekarang dikumpulkan. Yuk, sebelum kita mengakhiri, kita akan melakukan refleksi dulu tentang kegiatan evaluasi yang sudah kalian kerjakan tadi. Ya, yang pertama, sebutkan 2 benda magnetis yang ada di sekitarmu. Pasti kamu sudah tahu kan? Nah, contoh benda magnetis yang ada di sekitarmu adalah besi, baja, ya, kobalt dan sebagainya. Yang kedua, magnet memiliki beberapa sifat. Sebutkan. Nah, kalian tadi sudah ada yang menyebutkan lengkap, ada yang hanya menyebutkan 3. Nggak apa-apa, itu berarti kamu harus lebih belajar lagi, lebih memahami lagi. Yang keempat, yang kelima nanti Ustazah koreksi ya. Oke, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ustazah mau nanya, apakah kalian senang dengan pembelajaran kita hari ini? Senang. Bu, senang. Ya, alhamdulillah. Apakah kalian senang dengan pembelajaran kita hari ini? Ustazah harap pembelajaran hari ini karena menyenangkan bisa masuk ke pemahaman kalian ya. Oke, apakah ada di antara kalian yang masih belum paham tentang materi magnet hari ini yang Ustazah sampaikan hari ini? Sudah bisa. Ya, alhamdulillah kalau kalian sudah paham anak-anak ya. Jadi kalau misal kalian masih merasa ada yang belum kalian pahami, kalian bisa bertanya ke Ustazah. Kalau tidak, kalian bisa bertanya ke teman, bisa membaca, bisa mencari informasi-informasi yang berkaitan tentang magnet. Zaman sekarang itu banyak media yang bisa kalian gunakan untuk mencari informasi. Beda dengan zaman Ustazah waktu kecil dulu. Kalau sekarang misalnya pengen tahu magnet, buka YouTube bisa. Pengen tahu kegunaan magnet, buka YouTube, buka Google, semua bisa ya, seperti itu. Oke anak-anak, karena alhamdulillah pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan kalian cukup senang dengan kegiatan kita hari ini. Ustazah sampaikan saja bahwa untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi. Jadi evaluasi di minggu depan itu kita akan mengevaluasi tentang sifat-sifat gaya. Jadi gaya yang kemarin sudah kita pelajari plus gaya magnet akan kita jadikan materi soal evaluasi. Bagaimana? Siap tidak? Siap, ya? Ustazah. Siap, Ustazah. Oke, sebelum yuk kita beri tepuk hebat untuk kita. Yuk, 3, 2, 1. Tepuk hebat. Hebat. Ya, seperti itu. Oke, baiklah anak-anak. Karena waktu kita sudah cukup untuk pembelajaran hari ini, Ustazah akhiri. Ustazah mohon maaf jika dalam kegiatan pembelajaran tadi Ustazah ada salah-salah kata, salah sikap pada kalian. Ustazah sekali lagi mohon dimaafkan.
Semoga pembelajaran hari ini benar-benar bermakna untuk kalian dan bermanfaat di masa depan kalian. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika ditutup dengan doa. Yuk, tadi yang mimpin doa Agus ya. Yuk, sekarang Agus pimpin doa selesai pembelajaran ya. Ya, memori. Baiklah anak-anak, Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq